Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Septiar dengan NPM 2440606028. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Cognitive Behavioral Therapy atau yang lebih dikenal dengan CBT. Kita akan membahas mengenai apa itu CBT. CBT merupakan salah satu pendekatan terapi yang berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. CBT beranggapan bahwa cara seseorang berpikiran akan mempengaruhi bagaimana ia merasakan sesuatu dan bagaimana ia bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali seseorang mengalami masalah bukan hanya karena situasi yang dihadapinya, tetapi karena cara ia menafsirkan situasi tersebut. Oleh karena itu, CBT membantu individu mengenali pola pikir yang kurang tepat dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih realistis dan adaptif. Sebagai contoh, misalnya seorang mahasiswa yang akan melakukan presentasi mungkin berpikir, saya pasti gagal dan semua orang akan menertawakan saya. Pikiran tersebut akan menimbulkan perasaan cemas sehingga mahasiswa tersebut memilih menghindari presentasi. Nah, melalui CBT, individu diajak untuk mengevaluasi pikiran tersebut dan menggantikannya dengan pikiran yang lebih realistis. Seperti saya sudah mempersiapkan diri dengan baik dan saya akan berusaha semaksimal mungkin. Selanjutnya kita akan membahas sejarah CBT. CBT berkembang pada tahun 1960 melalui penelitian Aaron T. Beck, seorang psikiater yang meneliti depresi. Dalam penelitiannya, Beck menemukan banyak bahwa individu yang mengalami depresi memiliki pikiran negatif otomatis yang terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran-pikiran tersebut kemudian memengaruhi emosi dan perilaku mereka. Dari hasil penelitian tersebut, Aaron Beck mengembangkan terapi kognitif yang kemudian berkembang menjadi Cognitive Behavioral Therapy. Selain Aaron Beck, perkembangan CBT juga dipengaruhi oleh Albert Ellis melalui Rational Emotive Behavior, B.F. Skinner yang memberikan kontribusi melalui teori behaviorisme mengenai perubahan perilaku. Tokoh pertama yang sangat berperan dalam perkembangan CBT adalah Aaron. Ia dikenal sebagai pelopor terapi kognitif yang mengembangkan konsep automatic thoughts atau pikiran otomatis. Tokoh kedua adalah Albert Ellis yang mengembangkan rasional emotif. Menurut Ellis, emosi negatif sering muncul karena keyakinan atau pikiran yang tidak rasional. Tokoh ketiga, B.F. Skinner, yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh proses belajar dan lingkungannya. Nah, pemikiran Skinner kemudian menjadi dasar dalam komponen perilaku pada CBT. Selanjutnya kita akan membahas konsep dasar CBT. CBT menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Ketika seseorang memiliki pikiran yang negatif, maka perasaan dan perilakunya juga cenderung negatif. Kemudian, jika seseorang mampu mengembangkan pola pikir yang lebih realistis, maka emosi dan perilakunya juga akan menjadi positif. Nah, sebagai contoh nih, ketika seseorang akan berbicara di depan umum dan berpikir bahwa dirinya pasti akan dipermalukan, maka ia akan merasa takut dan menghindari situasi tersebut. Namun, jika ia berpikir bahwa kesalahan kecil merupakan hal yang wajar dan dapat diperbaiki, maka ia akan merasa lebih tenang dan berani mencoba. Nah, selanjutnya distori kognitif merupakan pola pikir yang tidak akurat atau tidak realistis dalam memandang suatu situasi. Distori kognitif seringkali menjadi penyebab munculnya kecemasan, stres, maupun depresi. Nah, jenis pertamanya adalah generalisasi berlebihan. Nah, ini biasanya terjadi ketika seseorang mengambil kesimpulan umum hanya berdasarkan satu pengalaman negatif. Misalnya, seseorang gagal dalam satu ujian, kemudian berpikir bahwa dirinya akan selalu gagal dalam semua mata kuliah. Nah, jenis kedua adalah mind reading. Ini terjadi ketika seorang merasa mengetahui apa yang dipikirkan orang lain tanpa memiliki bukti yang jelas. Nah, contohnya ketika seseorang teman tidak menyapa, seorang tersebut langsung berpikir bahwa temannya tidak menyukai dirinya. Nah, jenis ketiga adalah black and white. Di sini hitam putih itu adalah pola pikir seseorang hanya melihat dua kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Misalnya, seorang berpikir bahwa jika nilainya tidak sempurna, maka dirinya tidak pintar. Nah, jenis terakhir adalah catastrophizing.
merupakan cenderung membayangkan kemungkinan terburuk secara berlebihan. Misalnya, seseorang berpikir bahwa jika melakukan satu kesalahan saat presentasi, maka semua orang akan menertawakannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas penerapan CBT dalam lingkungan klinis. Dalam praktek klinis, CBT digunakan untuk membantu individu yang mengalami berbagai masalah psikologis seperti depresi, gangguan kecemasan, fobia, PTSD, atau post-traumatic stress disorder, serta trauma psikologis. Nah, tujuan utama CBT ini untuk membantu klien mengenali pola pikir yang tidak sehat, mengubahnya menjadi lebih realistis, serta mengembangkan perilaku yang lebih adaptif. Karena pendekatan yang terstruktur dan berbasis bukti ilmiah, CBT menjadi salah satu terapi yang paling banyak digunakan oleh psikolog dan konselor. Beberapa teknik yang sering digunakan dalam CBT antara lain restrukturisasi kognitif, aktivasi perilaku, dan catatan perilaku atau truth record. Rekonstruksi kognitif bertujuan membantu klien mengubah pikiran negatif menjadi lebih realistis. Aktivasi perilaku menjadi klien kembali melakukan aktivitas positif yang sebelumnya dihindari. Sedangkan catatan pikiran membantu klien mengenali hubungan antara situasi, pikiran, perasaan, dan perilaku yang muncul. Selanjutnya saya akan menjelaskan video proses
Nah, pada video tersebut, klien mengalami trauma akibat kecelakaan lalu lintas. Setelah kejadian tersebut, klien merasa sangat takut ketika berada di jalan raya. Bahkan ketika sering menghindari perjalanan karena khawatir akan mengalami kecelakaan kembali. Nah, dalam proses konseling, konselor terlebih dahulu membantu klien mengidentifikasikan pikiran otomatis yang muncul ketika berada di jalan raya. Beberapa pikiran yang muncul antara lain saya pasti mengalami kecelakaan lagi, terus jalan raya sangat berbahaya, dan saya tidak akan selamat jika keluar dari rumah. Setelah pikiran negatif berhasil diidentifikasi, konselor menggunakan teknik restrukturisasi. Konselor mengajak klien mengevaluasi apakah pikiran tersebut benar-benar sesuai dengan fakta. Nah, klien kemudian mulai menyadari bahwa meskipun pernah mengalami kecelakaan, tidak semua perjalanan akan berakhir dengan kecelakaan. Selanjutnya, konselor membantu mengembangkan pikiran alternatif yang lebih realistis, seperti saya dapat berhati-hati saat berada di jalan raya dan tidak semua perjalanan berakhir dengan kecelakaan. Nah, tahap berikutnya adalah latihan perilaku atau exposure secara bertahap. Klien mulai belajar menghadapi situasi yang ditakutinya, dimulai dari melihat jalan raya, berdiri di tepi jalan, menjadi penumpang dalam perjalanan yang jaraknya dekat maupun jauh. Nah, lalu melalui proses tersebut, kecemasan klien berangsur-angsur menurun dan klien menjadi lebih percaya diri untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa Cognitive Behavioral Therapy atau CBT merupakan pendekatan terapi yang efektif dalam membantu individu mengubah pola pikir negatif yang memengaruhi emosi dan perilaku. CBT membantu individu memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku sehingga mampu mengembangkan cara berpikir yang lebih realistis dan adaptif. Pendekatan ini terbukti efektif digunakan untuk menangani berbagai masalah psikologi seperti depresi, kecemasan, PTSD, maupun trauma. Dengan berbagai teknik yang dimilikinya, CBT dapat membantu individu meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu dosen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.